Shalom teman-teman semuanya. Teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu struktur dasar kalimat? Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Ernita Giawa, Melia Karlinda Sari, dan Gilbert Langondang akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana struktur dasar dari kalimat. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita masuk pada struktur dasar kalimat, kita akan melihat apa sih pengertian dari kalimat tersebut. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Darjo Widojo. Dia menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Sedangkan menurut Slamet Muljana, dia menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu, disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan, mungkin yang dipakai hanya satu kata atau mungkin saja lebih. Sedangkan menurut Krida Laksana, dia mengungkapkan kalimat sebagai satuan bahasa yang sempurna, relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Adanya klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, dan ada jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Dari beberapa pengertian kalimat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari kalimat adalah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang relatif berdiri sendiri dan disusun oleh kumpulan kata yang organisasi internalnya dapat diamati serta mematuhi sistem suatu bahasa sehingga bisa mengungkapkan pikiran pembicara dengan utuh. Oke, setelah teman-teman melihat dan memahami tentang apa itu kalimat, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang unsur-unsur kalimat. Nah, di pembahasan ini cukup penting di dalam materi kita, yaitu struktur dasar kalimat, karena unsur-unsur kalimat merupakan fondasi utama di dalam membangun sebuah kalimat. Nah, di dalam unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan jabatannya tertentu di dalam kalimat. Nah, di sini ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah subjek yang disimbolkan dengan huruf S, lalu ada predikat disimbolkan dengan huruf P, lalu ada unsur objek itu disimbolkan dengan huruf O, lalu ada pelengkap disimbolkan dengan P, lalu ada keterangan disimbolkan dengan ket. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan setiap unsurnya. Yang pertama ada subjek. Mari kita lihat apa itu subjek. Ciri-ciri dari subjek itu dapat dicari dengan menggunakan kata tanya apa atau siapa. Lalu ciri yang kedua adalah subjek umumnya itu terletak di sebelah kiri predikat. Lalu, subjek pada kalimat aktif dapat menjadi objek jika kalimat tersebut dipasifkan. Nah, itu ketiga ciri dari subjek. Kita lihat dari contoh kalimat yang kami berikan. Kalimat pertama, kopi dibeli ayah, itu merupakan kalimat pasif ya teman-temannya. Lalu kalimat yang kedua, ayah membeli kopi. Mari kita lihat unsur subjek di dalam kalimat kedua kalimat ini. Nah, untuk kalimat pertama, di sini yang menjadi subjek adalah kopi untuk kalimat pasif. Lalu kita lihat di kalimat aktif, yang awalnya kopi merupakan subjek. Di sini berubah menjadi objek ketika di dalam kalimat aktif, dan yang menjadi subjek adalah ayah di dalam kalimat kedua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi udah bisa nih menentukan subjek itu ada di mana, yang merupakan yang mana di dalam suatu kalimat. Lalu subjek itu dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pelaku dan subjek penderita. Baru dengar kan? Nah, ya pembahasannya. Untuk yang pertama, subjek pelaku adalah subjek yang melakukan perbuatan. Subjek pelaku terdapat dalam kalimat aktif. Itu teman-teman. Nah, untuk contohnya, kalimat pertama, penduduk desa membangun jembatan. Di sini yang menjadi subjek adalah penduduk desa karena merupakan subjek pelaku. Jadi subjeknya itu sebagai pelaku yang membangun jembatan, yakni penduduk desa tadi. Lalu untuk kalimat kedua, anak-anak berbondong-bondong ke depan sekolah. Di sini subjeknya yakni anak-anak
itu sebagai pelaku yang berbondong-bondong. Seperti itu untuk subjek pelaku. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu subjek penderita. Nah, untuk subjek penderita itu adalah subjek yang dikenai pekerjaan atau dikenai tindakan. Subjek penderita terdapat dalam kalimat pasif. Contoh kalimat pertama, padi sedang dijemur petani. Di sini subjeknya adalah padi, ya teman-teman ya, di sebelah kiri predikat. Gitu. Subjek ini dikenai pekerjaan jemur oleh petani. Nah, seperti itu. Lalu untuk kalimat yang kedua, bukuku dipinjam Dena tadi pagi. Di sini yang menjadi subjek adalah bukuku atau buku punyaku, itu dikenai pekerjaan pinjam oleh Dena. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi udah bisa membedakan untuk subjek pelaku dan yang kedua adalah subjek penderita. Seperti itu. Lanjut, unsur yang selanjutnya adalah predikat. Ciri-ciri dari predikat. Yang pertama adalah predikat itu merupakan unsur yang harus ada di dalam sebuah kalimat. Lalu, predikat disebut juga unsur inti di dalam sebuah kalimat. Dan yang poin ketiga, ciri-cirinya adalah unsur predikat dapat diisi oleh kata kerja, kata benda, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, atau frasa bilangan. Seperti itu untuk ciri-cirinya teman-teman. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh untuk unsur predikat ini di dalam suatu kalimat ya. Nah, untuk contohnya, ini ada 4 kalimat. Untuk kalimat pertama, Aditya sedang membaca buku. Yang menjadi predikat adalah sedang membaca. Nah, predikat ini merupakan frasa kata kerja. Lalu, untuk kalimat yang kedua, ayahnya seorang dokter. Yang menjadi predikat adalah seorang dokter yang merupakan frasa kata benda di dalam kalimat tersebut, predikatnya. Lalu kalimat ketiga, Fitria pintar sekali. Yang menjadi predikat adalah pintar sekali. Nah, predikat tersebut merupakan frasa kata sifat. Nah, kata sifat itu di sini pintar sekali, ya teman-teman ya, menunjukkan kata sifat. Lalu untuk kalimat keempat, adiknya 2. Yang menjadi predikat adalah kata 2, yang merupakan kata bilangan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, bahwa di dalam predikat dalam suatu kalimat itu bisa dalam jenis-jenis yang berbeda-beda, dari kata kerja tadi, kata benda, bahkan frasa kerja, frasa benda, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa predikat tidak selalu menduduki kelas kata kerja di dalam suatu kalimat. Bisa saja seperti yang kita lihat contohnya ini, kelas kata lain juga bisa menjadi predikat di dalam suatu kalimat, jadi objek di dalam suatu kalimat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh objek di dalam suatu kalimat. Kalimat pertama, Andi mengunjungi Pak Rustam. Di sini yang menjadi objeknya adalah Pak Rustam yang merupakan objek dalam kalimat pasif. Kalimat aktif. Nah, untuk kalimat yang kedua, Pak Rustam dikunjungi Adi. Nah, di sini yang menjadi objek adalah Adi. Dan Pak Rustam merupakan subjek dalam kalimat pasif. Ini ketika kita lihat bahwa yang awalnya Pak Rustam merupakan objek di kalimat aktif, di sini berubah di kalimat pasif. Dia menduduki jabatan sebagai subjek untuk frasa Pak Rustam ini tadi. Ya teman-teman, jadi ketika objek di kalimat aktif itu ketika dipasifkan itu bisa menjadi atau berubah menjadi subjek. Seperti itu. Nah, di dalam objek itu dibedakan menjadi objek penderita dan objek pelaku. Sama seperti unsur subjek tadi ya, teman-teman ya, kalau masih ingat. Nah, untuk yang pertama, objek penderita itu adalah objek yang dikenai pekerjaan. Objek ini selalu ada di dalam kalimat aktif. Itu ya. Terus, dalam kalimat pasif, objek ini dapat berubah menjadi subjek. Nah, kita lihat contohnya. Untuk kalimat pertama, Amin meletakkan buku di meja tulis. Di sini O atau objek sebagai penderita yang diletakkan, ya. Kita lihat di kalimat yang kedua. Ibu menasihati Hasan agar rajin belajar. Di sini objek sebagai penderita yang dinasihati. Seperti itu untuk objek penderita, ya teman-teman. Jadi dia dikenai tindakan atau dikenai pekerjaan di dalam kalimat tersebut. Gitu.
Lalu yang kedua adalah objek pelaku. Objek pelaku merupakan objek yang melakukan perbuatan. Objek pelaku terdapat dalam kalimat pasif. Contohnya, kalimat pertama, buku diletakkan Amin di meja tulis. Ya, di sini yang menjadi objek adalah kata Amin, yang mana sebagai penderita yang diletakkan. Terus untuk kalimat kedua, Hasan dinasihati ibu agar rajin belajar. Di sini menjadi objek adalah ibu sebagai pelaku yang menasihati. Gitu. Nah, jadi di kedua contoh ini kita bisa melihat bagaimana objek bisa sebagai penderita dan juga objek sebagai pelaku, ya teman-teman ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya kita akan melihat unsur pelengkap. Nah, selanjutnya adalah unsur pelengkap. Ciri-cirinya, pelengkap disebut juga dengan komplement. Lalu ciri yang kedua, objek dan pelengkap itu sama-sama terletak di belakang predikat. Objek dapat berupa kata benda atau frasa benda, namun objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak. Nah, itu perbedaannya. Kita lihat contohnya. Kalimat pertama, Fahri berdagang barang elektronik. Ini berterima. Lalu yang kedua, barang elektronik didagang Fahri. Loh, kok ada yang ganjal ya, ada yang ambigu ya teman-teman ya. Di sini berarti tidak berterima gitu. Kita lihat kalimat untuk ciri yang kedua, kalimat terakhir. Objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, gitu ya. Sedangkan pelengkap itu tidak. Nah, jadi pelengkap tidak akan bisa menjadi subjek ya di dalam kalimat pasif. Seperti di contoh yang kedua, barang elektronik didagang. Nah, di sini barang elektronik menjadi subjek, menduduki jabatan subjek, dan di sini tidak bisa, gitu ya, karena tidak berterima. Lalu ciri yang ketiga adalah barang elektronik merupakan pelengkap, ya, di dalam kalimat tadi. Barang elektronik tidak dapat menjadi subjek di dalam kalimat pasif, ya, seperti yang ditegaskan di dalam contoh tadi. Nah, di sini ada persamaan antara objek dan pelengkap. Karena untuk fungsi jabatan pelengkap maupun objek itu ada kesamaan, sehingga teman-teman kadangkali bisa keliru menentukan apakah di dalam kalimat itu ada objek atau pelengkap yang sebenarnya yang ada di dalam kalimat tersebut, gitu ya. Mari kita lihat persamaannya seperti apa. Untuk objek itu bisa berwujud kata benda, frasa benda, atau klausa. Nah, kita lihat untuk pelengkap. Pelengkap itu bisa berwujud frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, frasa depan, atau klausa. Nah, ada kesamaan tuh, teman-teman. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman bisa keliru menentukan apakah ini pelengkap atau objek di dalam kalimat, gitu. Lalu, kesamaan yang kedua adalah objek berada langsung di belakang predikat, dan pelengkap juga berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek jika objek hadir dalam kalimat, gitu. Jika ada objek di dalam kalimat, maka pelengkap itu hadir di belakang objek, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi adalah dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, itu untuk objek. Lalu untuk pelengkap, itu tidak dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Nah, itu perbedaannya. Ciri yang bisa teman-teman lihat di dalam kalimat untuk menentukan apakah objek atau pelengkap, gitu ya. Lalu yang keempat, untuk perbedaannya juga di sini, untuk objek dapat diganti dengan pronomina-nya, sedangkan pelengkap tidak dapat diganti dengan nya, kecuali bergabung dengan preposisi selain di, ke, dari, dan, kan, akan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, untuk persamaan maupun perbedaan di dalam unsur objek dan pelengkap di dalam suatu kalimat. Jadi udah bisa nih menentukan dengan mudah mana yang objek, mana yang pelengkap di dalam kalimat, tidak tertukar lagi. Nah, unsur yang terakhir nih, yakni unsur keterangan yang coba kita lihat dan pahami. Ciri-cirinya, keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling mudah berpindah tempat. Berpindah tempat, gimana tuh maksudnya? Nanti kita lihat di contoh. Untuk ciri yang kedua, keterangan dapat berada di akhir, di awal, atau di tengah kalimat. Nah, itu sudah terjawab tuh. Berpindah tempat maksudnya bagaimana dari ciri yang pertama tadi ya, tapi kita lihat lagi di contoh untuk lebih jelasnya. Ciri yang ketiga, kehadiran keterangan itu dapat bersifat mana suka, atau dapat ada atau tidak di dalam kalimat.
Gitu. Ciri yang keempat, keterangan dapat berupa frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, atau frasa depan. Nah, seperti itu untuk ciri-ciri dari unsur keterangannya, teman-teman, di dalam suatu kalimat. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kita akan melihat contoh bagaimana keterangan itu berada di dalam suatu kalimat. Kalimat pertama, Fahri memotong rambutnya dengan gunting. Yang menjadi keterangan di dalam kalimat ini adalah frasa dengan gunting, yang merupakan keterangan cara, gitu ya. Nah, untuk kalimat yang kedua, ada perbedaan. Dengan gunting, Fahri memotong rambutnya. Nah, di sini masih sama, yang menduduki keterangan di dalam kalimat ini adalah dengan gunting. Lalu untuk kalimat yang ketiga, Fahri dengan gunting, nah ini beda lagi nih, Fahri dengan gunting memotong rambutnya. Yang menjadi keterangan tetap sama, dengan gunting. Namun yang membedakan ketiga kalimat ini adalah posisi keterangannya, gitu ya. Untuk kalimat pertama, posisi keterangannya ada di akhir. Lalu kalimat yang kedua ada di awal. Dan kalimat ketiga ada yang di tengah. Itu udah membuktikan bahwa di ciri-ciri yang sebelumnya bahwa keterangan itu bisa diletakkan di mana saja, baik di depan, di belakang, maupun di tengah, di dalam suatu kalimat. Itu bisa berterima, tergantung kita menyusun kalimatnya itu seperti apa, gitu ya, sehingga bisa dapat berterima seperti ketiga kalimat ini. Seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk kelima unsur kalimat ya, yang menjadi fondasi utama dalam membangun atau membuat suatu kalimat. Kiranya teman-teman bisa memahami setiap unsurnya, perbedaannya seperti apa, dan jenis-jenis maupun ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana, agar untuk topik yang selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, teman-teman bisa lebih pahami lagi, gitu. Dapat membantu dari pemahaman unsur-unsur kalimat ini. Oke, selamat belajar ya teman-teman. Apa sih yang harus ada pada kalimat? Pada kalimat paling tidak harus ada konstituen pengisi subjek dan juga predikat. Pada contoh di samping, kata yang dicetak miring dapat dihilangkan karena makna kalimat tetap bisa dipahami. Contoh yang pertama, Siti sebagai subjek, memasak sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan. Kata dapur di dapur ketika dihilangkan, maka makna kalimat masih dapat dipahami, yaitu Siti memasak. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, seperti pada contoh yang kedua, yaitu ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, celana sebagai objek, untuk adik sebagai pelengkap, tadi sore sebagai keterangan. Dan juga contoh yang terakhir, kakak sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai pelengkap, dan sekarang sebagai keterangan. Selanjutnya, keterangan di dalam bahasa Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali jenis dan juga letaknya dapat dipindah-pindahkan, baik itu di awal, di akhir, bahkan di tengah kalimat. Misalnya pada contoh kalimat yaitu Yono memasak sayur kemarin. Di dalam kalimat ini mengandung informasi tunggal, yaitu mengungkapkan peristiwa bagaimana Yono itu memasak sayur yang terjadi kemarin. Nah, contoh yang kedua itu kemarin Yono memasak sayur. Di dalam kalimat ini mengandung informasi tambahan, yaitu Yono yang memasak sayur yang terjadi kemarin, bukan hari ini atau hari lain. Contoh yang ketiga, Yono kemarin memasak sayur. Di dalam contoh kalimat yang terakhir ini mengandung informasi tambahan bahwa peristiwa memasak sayur ini itu salah satu kegiatan yang dilakukan kemarin. Pola umum dasar pada bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, dengan catatan unsur objek, pelengkap, dan keterangan yang ada di dalam kurung tidak harus hadir dan keterangan dapat lebih dari satu. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Baik teman-teman, demikian presentasi kami tentang struktur dasar kalimat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Shalom.